Shalom Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua. Pagi ini kita telah sampai pada hari yang ke-28 masa Prapaskah. Dan tema pagi ini adalah apakah kamu akan membagi salib Kristus. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita membahas prinsip dasar keselamatan dalam iman Kristen. Dan sudah tentu hanya dapat dipahami oleh orang-orang Kristen yang telah dipilih Allah. Sehingga pembahasan firman Tuhan yang singkat ini kiranya dipakai Allah untuk memperkuat iman Kristen orang-orang pilihannya. Bapak dan Ibu semua, renungan kita terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul berikut ini sebagai pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya sebagai Mesias disampaikannya ketika Yesus mendapati murid-muridnya telah memahami dan mengenal satu kebenaran bahwa ia adalah anak Allah. Alkitab mencatat Yesus 4 kali memberitahukan kematiannya sebagai bagian dari rencana agung Allah untuk keselamatan manusia. Pada pemberitahuan pertama, tertulis di Matius pasal 16 ayat 21, ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada pemberitahuan pertama ini, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Tindakan Petrus terasa sangat sebagai hikmat duniawi, karena ia tampak begitu menentang penderitaan dan terkejut atas kehinaan salib. Tetapi ketika Rasul Petrus telah memahami karya keselamatan dalam kematian Kristus, sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Petrus mengikuti jejak Yesus untuk mati di kayu salib dengan posisi terbalik. Karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Pada pemberitahuan kedua, ditulis dalam Matius 17 ayat 22, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Pada pemberitahuan kedua ini, Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di Galilea dari Kaisarea Filipi yang berjarak sekitar 40 km. Para murid mengikuti perjalanan pelayanan Yesus pada umat Israel. Mereka tidak saja mendapatkan banyak pengajaran dari Yesus, tetapi mereka juga menyaksikan demonstrasi kuasa Allah yang dilakukan. Sehingga pemberitahuan kedua tentang penderitaan dan kematian Kristus ini membuat hati murid-muridnya sedih sekali. Pemberitahuan ketiga, tertulis dalam Matius 20, 17-19, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Pemberitahuan ketiga ini juga ditulis di Markus 10 ayat 32. Murid-murid merasa cemas dan takut karena mereka menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa Yesus semakin dekat ke Yerusalem, tempat ia akan menderita dan mati. Pada pemberitahuan keempat di Matius 26 ayat 1-2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan serahkan untuk disalibkan. Pada pemberitahuan keempat ini, Injil Matius 26 menggambarkannya sebagai perjamuan terakhir, yaitu saat terakhir Yesus dan para pengikutnya berkumpul untuk makan bersama sebelum penangkapan dan penyalibannya. Di satu sisi, para imam kepala dan pemimpin masyarakat Yahudi berkumpul di istana Imam Kayafas. Mereka berencana untuk menangkap Yesus dengan diam-diam dan membunuhnya. Mereka berkata, mari kita tidak boleh melakukannya pada masa perayaan, karena nanti rakyat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kebenaran firman Tuhan ini tidak mudah untuk dapat dipahami oleh semua orang. Mengapa bisa demikian?
Sabda Yesus, ingatlah, ketika dunia tidak percaya membencimu, mereka terlebih dahulu membenci aku. Karena kamu tidak akan menyelaraskan dirimu dengan nilai-nilai dunia ini, maka mereka akan membencimu. Yang kedua, kebenaran ini hanya dapat dimengerti oleh mereka yang sejak semula telah dipilih Allah Tritunggal, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua, apa yang bisa kita pelajari dari renungan ini? Yang pertama, banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan karena memahami kebenaran firman Tuhan ini. Seperti yang terjadi di Nigeria, ada kelompok radikal Boko Haram, di Suriah ada kelompok radikal ISIS, bahkan di negara kita pun masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa beribadah, dibubarkan dan diteror saat ibadah. Dalam penderitaan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan, sejatinya mereka telah menyatakan kesediaannya dalam berbagi salib Kristus. Yang kedua, kita mendengar kisah-kisah ini dan tidak bisa memahami seperti apa rasa takutnya akan kehidupan kita dan menderita karena mengaku sebagai pengikut Kristus. Namun demikian, Tuhan Yesus tidak hanya memperingatkan bahwa ini akan terjadi, tetapi juga mengajarkan bahwa kita harus bersedia untuk berbagi salib Kristus dalam keseluruhan perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.